Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, senang sekali di hari ini, di waktu siang-siang ini ketemu lagi bersama saya Iqbal Fatwa, yang pastinya kita akan ngobrol tentunya di studio yang pas, di tempat yang pas, apalagi kalau bukan opini, obrolan pas di sini. Nah, di siang hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita yang luar biasa, yang pastinya ini juga akan menginspirasi untuk para orang tua ya, apalagi untuk para orang tua muda, papa-papa muda, mama-mama muda yang sekarang lagi kebingungan dalam proses mendidik anaknya harus seperti apa, karena zaman sekarang itu dengan perkembangan zaman yang luar biasa, banyak sekali cara-cara mendidik anak, berbagai macam caranya. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah ingin membuat anaknya lebih pintar, terus juga lebih mandiri, mulai dari motorik anaknya bisa bekerja dengan maksimal, dan anak juga bisa bersosialisasi kepada teman-temannya seperti pada umumnya. Nah, untuk di hari ini kita akan membahas mengenai tema ini, satu hal yang bisa dibilang masih dalam tanda kutip awam, mungkin khusus para orang tua yang ada di Bengkulu ini, karena ini juga termasuk kategori baru berkembang juga di Provinsi Bengkulu, khususnya juga di Kota Bengkulu, di mana kita akan membahas mengenai peranan orang tua dan guru dalam pendidikan Montessori. Nah, apakah itu pendidikan Montessori? Tentunya sudah hadir di studio Opini. Ini dia, ada Heka Lucy Utami. Selamat siang. Siang. Ini saya panggilnya apa nih? Ibu Heka? Miss Heka. Miss Heka. Oke, Miss Heka nih. Miss Heka adalah sebagai lecturer rumah K Montessori. Oke, untuk Montessori-nya kita akan ngobrol banyak mengenai Montessori ini, Miss Heka. Nah, tapi sebelum itu saya pengen ngobrol loh. Tak kenal maka tak tahu semuanya ya. Kita ngobrol bersama Miss Heka. Miss Heka ini semenjak kapan nih mulai berkecimpung di dunia pendidikan Montessori? Untuk berkecimpung langsung itu di akhir tahun 2022. Saya mengambil kursus intensif Montessori. Oh, oke. Berarti ini memang benar-benar ada kursusnya berarti dong? Iya, ada kursus intensif Montessori. Jadi saya mempelajari tentang bagaimana cara kita memandang sebuah anak gitu. Oke, baik. Berarti ada sisi lain yang dilihat dari anak-anak gitu? Iya, benar. Jadi Kak, ilmu Montessori itu bukan hanya sebuah metode, tapi kita melihat anak itu dengan cara hidup mereka, seperti fisiologi Montessori. Jadi anak-anak itu bukanlah kertas kosong yang dilahirkan, tapi mereka punya guru batin kayak gitu. Oke, karena kan kalau pedoman orang tua zaman dulu kan anak-anak itu baru lahir, dan juga anak-anak ya rentan usia 5 tahun ke bawah kan dibilang yang masih kertas bersih, yang tidak bisa ngapa-ngapain, harus diajar segala macam. Padahal sebenarnya kalau di Montessori anak-anak itu bukan lembaran kertas kosong, kertas putih bersih gitu ya? Iya, bukan. Jadi anak-anak itu sebenarnya dia punya guru batin. Anak bisa bekerja dengan guru batinnya sendiri, tapi tentu dengan pengawasan orang dewasa. Jadi kita sebagai orang dewasa itu sebagai pembimbingnya, bukan untuk mengajarkan dia, tapi lebih ke pembimbing. Makanya kalau di Montessori kita tidak kenal dengan istilah guru, melainkan istilahnya direktris. Oh, direktris. Berarti setiap pendamping-pendamping yang ada di rumah K Montessori ini adalah kita sebutnya direktris. Iya. Direktris ya, atau pendamping gitu. Iya. Nah, tapi untuk backgroundnya dulu nih, Heka, Miss Heka ini kan kalau kita lihat kan panggilan sudah Miss Heka, terus juga sebagai lecturer juga di rumah K Montessori. Backgroundnya berarti dari dunia pendidikan, FKIP kah? Tidak. Oh, tidak. Nah, ini biasanya kalau seorang guru lah gitu, misalnya guru bimbel atau segala macam, pasti kan dari backgroundnya sekolah keguruan atau FKIP. Kalau Miss Heka ini sebelum background seperti apa riwayat pendidikan dulu? Saya dari teknik elektro. Teknik elektro? Oke. Ini menarik ini ya, teknik elektro. Iya, teknik elektro Universitas Bengkulu. Jadi selesai dari elektro, saya sempat bekerja di beberapa perbankan. Namun ketika saya melahirkan, saya punya anak, saya rasa tanggung jawab anak ini lebih besar, karena tidak hanya kepada anak sendiri, juga kepada sang pencipta ya Kak ya. Jadi saya merasa saya perlu cara mendidik anak dengan benar. Oke, baik. Backgroundnya adalah seorang alumni teknik elektro di UNIP, justru sekarang berkecimpung di dunia pendidikan ya. Berarti kalau tadi kita
tarik benang merahnya adalah dari keresahan sebagai orang tua juga, dahulunya sebagai karyawan di perbankan, begitu menikah, punya anak, dan akhirnya memutuskan untuk resign, fokus pendidikan anak. Benar. Oke, itu kira-kira di anak usia berapa dimulai? Waduh, ini sepertinya saya harus ada mencari sesuatu nih, ilmu untuk mendidik anak saya sendiri. Iya. Jadi saya mulai kursus intensif Montessori itu di awal tahun 2021. Lalu setelah saya menyelesaikan program, saya merasa ilmu saya tetap kurang ya Kak ya. Oke, jadi saya masukin anak saya ke suatu lembaga gitu. Tapi saya bingung, kenapa di lembaga ini hanya mengajarkan kalistung saja gitu. Tidak ada pendidikan motorik kasar maupun motorik halusnya gitu. Anak diajari dengan cara memegang pensil gitu, tapi dengan alat bantu. Sedangkan menurut mata saya, anak itu bukan itu pertama kali yang dia butuhkan gitu. Jadi saya mengambil lagi gelar diploma Montessori. Oke, Bu. Berarti yang pertama ada bimbel juga, bisa kita bilang gitu, tempat lembaga pendidikannya. Terus juga ada gelarnya juga nih yang bisa didapatkan. Iya, diploma Montessori. Jadi memang kita suatu lembaga. Jadi saya mengambil di sana diploma Montessori dan alhamdulillahnya sekarang sudah selesai. Jadi saya mengambil itu dan saya melihat ilmu Montessori ini bukanlah suatu metode saja, namun adalah cara hidup kita kepada seorang anak. Jadi anak ini kita didik dengan caranya nature gitu. Baik. Nah, berarti kan itu di tahun yang sama tuh meraih untuk gelar di diploma Montessori-nya? Enggak, karena 2021 saya kembali ambil kan, selesainya di 2022. Terus di 2022 hingga tahun 2024 ini saya baru menyelesaikan program diplomanya ini. Kebetulan alhamdulillahnya di awal tahun kemarin. Berarti awal tujuannya itu sangat sederhana sekali, ingin mendidik anak sendiri gitu. Tapi ternyata makin kesini gitu. Karena banyak orang tua yang tidak tahu why-nya Montessori itu. Terkadang orang tua ketika masuk di rumah kayak itu tanya, kenapa ya anak saya harus diajarkan dengan cara menyendok gitu. Padahal ini saya bisa lakukan di rumah gitu. Tapi kan kenapa ya kita ada pelajaran exercise practical life itu belajar menuang. Ada yang menuang basah atau yang menuang kering. Kadang-kadang untuk anak toddler usia 2 tahun itu dia menumpahkan. Betul. Kita tidak koreksi di sana, Bang. Ketika dia menumpahkan atau menjatuhkan apapun, saya pandu direktur saya untuk diam. Jadi hanya melihat aja, silakan tumpahin gitu. Enggak. Jadi ada kata-kata awal ketika kita memandu anak. Kita harus jelas kosakatanya, kita harus jelas. Kita tidak hanya sekedar menuang, terus tidak hanya sekedar menyendok. Ada tujuannya dari itu. Yang mungkin dilihat orang tua kok cuma diajarin menyendok, menuang gitu ya. Padahal itu ada tujuannya. Seperti menyendok itu kita menstimulasi 3 jari. Kita kan menulis 3 jari ya Mas ya. Betul. Tiga jari menulis. Ketika 3 jari ini kita latih dengan kegiatan menyendok, itu akan menstimulasi motorik halus di 3 jari ini untuk lebih luas memegang pensil. Tujuannya ke sana. Iya. Jadi seperti kita menyendok nih, ada arahnya. Arahnya itu dari kiri ke kanan, terus balik lagi ke kiri. Itu bukannya sama saja dengan kita menulis, ya kan? Oh iya benar ya, desendok dari kanan terus ke kiri gitu. Iya, jadi tapi banyak anak-anak yang toddler di bawah 3 tahun, itu kan rata-rata dia nyendok itu banyak yang tumpah. Benar, betul. Pekerjaan itu tidak mungkin sempurna. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, saya memandu direktur saya untuk lebih diam. Karena itu menjaga anak agar tetap fokus gitu. Jangan terganggu sama bisikan-bisikannya ya. Ketika dia setelah selesai, dia akan bilang sudah gitu. Baru dipresentasikan ulang. Jadi kita mencontohkan dulu, baru anak yang bekerja. Jadi selama proses anak itu bekerja, si direksisnya itu hanya diam, hanya melihat saja gitu. Begitu setelah selesai baru presentasi penjelasan dan juga memberikan contoh. Dan berarti kan untuk di awal ini kita flashback dulu sejenak di tahun 2022 berarti memulainya. Ini kan yang awalnya hanya untuk mendapatkan ilmu sebagai seorang orang tua untuk anak sendiri nih. Nah, ini kok bisa tergerak? Waduh, ini seperti saya juga harus memberikan ilmu juga ke orang lain gitu. Kenapa bisa tergerak hatinya nih seorang Miss Heka nih? Jadi gini, untuk yang tahu ilmu Montessori itu kan di rumah hanya saya. Sedangkan saya di sana ada suami saya, ada mama saya juga, ada adik saya juga. Mereka itu tidak tahu Montessori. Ketika saya beri penjelasan, mereka cuman
ya pokoknya si K ini harus bisa ini gitu ya. Namanya orang tua tidak tahu ya. Oh, saya merasa ketika saya berbicara dengan teman-teman saya yang seusia saya yang sudah memiliki anak, mereka juga tidak tahu. Ketika saya masukkan lembaga, gurunya pun juga tidak tahu. Di sana saya tergerak. Oh, ternyata di Bengkulu belum tahu. Jika pun tahu, hanya sedikit sekali. Benar, betul. Nah, kalau pada saat itu berarti dulu waktu pengambilan kursus kita berapa pelatihan kah berarti? Pelatihan di awal pertama kali itu bukan di Bengkulu? bukan. Oke, baik. Dan juga untuk digelar diploma Montessori juga tidak di Bengkulu? Tidak di Bengkulu. Oke, Bengkulu sampai sekarang belum ada berarti dong? Untuk sendirinya dari lembaga saya itu belum ada dari Bengkulu. Cuman untuk pelatihannya itu mungkin kedepannya Rumah K Montessori akan membuka lokakarya untuk orang tua. Oke, benar. Biar lebih makin banyak nih orang tua jadi yang tahu. orang tua harus tahu kenapa dia masukkan anak ke sekolah Montessori. Tidak hanya ikut-ikutan temen aku masuk ke Rumah K, terus tiba-tiba anaknya udah bisa baca nih, gitu kan, anaknya udah bisa nulis, pribadinya makin baik. Terus si ibu B ini ikut-ikutan ibu si A, tapi tidak tahu tujuannya apa. Sedangkan pola anak A dan anak B itu kan berbeda. Benar. Jadi ketika dia memasukkan ke lembaga pendidikan, orang tua harus tahu dulu tujuan dari sekolahan itu apa. Jangan hanya ikut-ikutan. Benar, karena sekarang ya banyak juga ya tidak kita pungkirin gitu ya, orang tua yang anaknya tetangga masuk ke sini akhirnya dimasukin juga. Oke, padahal kan tiap anak tadi benar yang Miseka bilang, tiap anak tuh beda-beda gitu. Nah, kalau untuk Montessori sendiri, mungkin juga kita bisa sharing juga nih ke pemirsa nih Miseka. Montessori itu sebenarnya jurus teknik pengajaran kah? Terus juga asalnya dari mana kok ada penyebutan nama Montessori? Seperti apa nih? Mungkin kita akan belajar sejarah sedikit. Jadi gini, Montessori itu penemunya adalah Maria Montessori. Oke, itu ditemukan pada tahun 1911. Nah, jadi dia itu seorang dokter. Pada saat itu dia sedang melakukan praktik magang gitu ya. Terus dia ditempatkan ke suatu lembaga anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Ada seorang anak yang makan remahan-remahan, anak-anak biasa ya Pak. Betul, ya, benar, Mas ya, yang makan dari serpihan jatuh-jatuhan. Seorang penjaga bilang ke Maria Montessori, lihat anak itu betapa rakusnya mereka. Mereka makan remahan-remahan, padahal mereka baru saja makan. Tapi yang Maria lihat itu tuh dia yang prosesnya begini, terus digini-giniin. Itu semua ada videonya. Jadi Maria melihat ini anaknya bukan rakus, tapi anak ini kekurangan sensori, atau bisa kita sebut dengan stimulasi. Jadi ketika Maria melihat itu, dia meminta izin ke penjaga, izinkan saya untuk merubah anak ini. Karena anak ini sebetulnya bukan rakus, tapi kekurangan stimulasi melalui panca inderanya. Makanya dia mungkin melihat ada makanan jatuh dia ambil, terus dia kremes-kremes gitu. Iya, karena taktilnya kurang mengerti. Dia tidak tahu, sama seperti kita nih beli dasar di toko-toko gitu ya. Pasti kita melihat dasar itu begini ya Kak ya. Benar, kita Ya raba kan? dulu. Kita lihat gini. Itu kan memberi kesan ke kita. Nanti setelah kita pulang di rumah, aku mau tadi beli yang mana ya? Dasar ini warnanya bagus, tapi dasarnya kasar. Jadi seperti kita memberikan pengalaman yang nyata ke otak kita kan. Dan Miseka, untuk penjelasan lanjutannya kita tahan dulu nih. Biarkan pemirsa yang ada di rumah penasaran nih, biar jangan kemana-mana nih. Dan untuk Anda pemirsa, opini akan segera kembali setelah iklan yang akan lewat berikut ini.